Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Ilka, 120114274438. Berasal dari kelas 2A Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Riau. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kewarganegaraan saya dengan dosen pengampu Bapak Nuardi ME. Pada materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, unsur-unsur ketahanan nasional. Yang ketiga, pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Yang terakhir, globalisasi dan ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience. Dalam terminologi barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Selanjutnya, secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidup. Pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan sesuatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Kesadaran akan spektrum ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Saat itu konsepsi ketahanan nasional diperbarui dan diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dari sini kita mengenal 3 konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969, dan tahun 1972. Menurut konsepsi pada tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang pada konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada 2 konsepsi sebelumnya dikenal istilah Ipoleksos atau Pancagatra, dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasarkan asas Astagatra Haryo Mataraman dalam Panitia Lemhanas. Pada tahun selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Inti dari ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menurut kompetisi di segala bidang. Oleh sebab itu, kita harapkan agar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh, mengingat ketahanan nasional dewasa ini
ketahanan nasional. Para ahli lain yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa ialah yang pertama, yaitu James Leroy. Unsur kekuatan nasional negara dibagi jadi dua, yaitu tangible factor, terdiri atas penduduk, kemampuan industri dan militer, dan yang kedua intangible factor, terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Yang kedua yaitu Palmer dan Perkins. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. 3. Parkhas Chandra. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas 3, yaitu yang pertama alamiah, terdiri atas geografi, sumber daya, dan penduduk. Yang kedua sosial, terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik dan budaya, dan moral nasional. Dan yang terakhir lain-lain, ide, intelijensi, diplomasi, dan kebijaksanaan kepemimpinan. Akan halnya konsepsi ketahanan nasional Indonesia dikemukakan adanya sejumlah unsur dan faktor yang selanjutnya diistilahkan sebagai gatra. Gatra ketahanan nasional Indonesia disebut Astagatra, 8 gatra, yang terdiri atas Trigatra, 3 gatra, Pancagatra, 5 gatra. C. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Sebagai kajian akademik, kita tidak menggunakan konsepsi ketahanan sebagai doktrin, tetapi sebagai kondisi. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud Astagatra yang meliputi Trigatra, aspek alamiah, dan Pancagatra, aspek sosial. Ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh. Ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dalam Astagatra Ketahanan Nasional. Yang terakhir, globalisasi dan ketahanan nasional. 1. Dimensi globalisasi. Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi, dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Wolfgang Waters menyebutkan ada 3 tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu yang pertama economic globalization, yang kedua political globalization, yang ketiga cultural globalization. Di tengah era global, negara bangsa dewasa akan berhadapan dengan fenomena-fenomena antara lain yang pertama menguatkan identitas lokal atau etnonasionalisme, yang kedua berkembangnya ekonomi global, yang ketiga munculnya lembaga-lembaga transnasional, yang keempat disepakatinya sebagai hukum internasional, yang kelima munculnya blok-blok kekuatan, 6 pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi, yang ketujuh munculnya nilai-nilai global, dan yang terakhir kerusakan lingkungan hidup. Spektrum ancaman di era global. Ancaman dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Definisi ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ketentuan
undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI, bahwa yang dimaksud ancaman adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sejalan dengan perubahan zaman, maka konsepsi ketahanan nasional Indonesia bukanlah semata-mata dalam pendekatan tradisional atau yang berasal dari pandangan realisme. Menurut buku putih pertahanan tahun 2008, ancaman yang membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara itu ada dua, yaitu yang pertama ancaman militer dan yang kedua ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.